Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah tulisan dari Dr. Muhammad Nasih, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Furqan Mlagen Rembang dan pengajar ilmu politik di FISIP UMJ. Beliau adalah seorang hafidz Al-Quran, seorang dosen, ustadz, pengusaha, doktor, lengkaplah sudah. Jadi ini tulisan beliau. Perkembangan mentalitas Kiai Nusantara nampak akhir-akhir ini dengan keberanian mereka menggugat kalangan yang disebut Habib karena klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena ini sebelumnya tidak pernah ada, atau setidaknya hanyalah sekedar ibarat pepatah api dalam sekam. Tak kelihatan karena baranya hanya kecil di bagian terdalam, disebabkan oleh nalar kritis yang kadangkala muncul. Namun dengan modal tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa silsilah habaib di Indonesia tidak nyambung kepada Rasulullah, api dalam sekam itu membesar. Gugatan terhadap habaib makin meluas, bahkan sampai level kiai kampung. Padahal sebelumnya kalangan elit muslim tradisional di Indonesia ini sangat tawadhu di hadapan para habaib. Para habib mendapatkan superioritas di hadapan sebagian besar kiai dan juga ustadz di Indonesia karena banyak di antara mereka yang belajar ilmu-ilmu keislaman ke Yaman. Di sana mereka berguru kepada para habib dan memulai tradisi pemuliaan secara eksklusif. Bahkan dalam sebagian kasus nampak sangat berlebihan. Sikap para elit agama yang demikian menyebabkan kalangan awam lebih dari itu, sehingga terjadi semacam pengkultusan. Jadilah ini sebagai kesempatan untuk melakukan hegemoni. Dalam forum-forum pengajian yang dihadiri oleh mayoritas awam, digelorakan semacam doktrin tentang keharusan mencintai Habib dengan eksploitasi ayat dan hadis yang sesungguhnya dipaksakan. Di antara ayat yang paling sering disitir untuk membangun fanatisme adalah Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah alladzina amanu wa amilus shalihat la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha hasana innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Asy-Syura ayat 23. Frase kasih sayang dalam kekeluargaan, mawaddata fil qurba, ini dieksploitasi luar biasa untuk membangun pemahaman bahwa umat Islam haruslah mencintai mereka yang disebut Habib itu melebihi yang lainnya. Bahkan juga ditambahkan bahwa syafaat Rasulullah tidak akan bisa didapatkan tanpa melalui kecintaan kepada mereka. Memang ada beberapa riwayat tafsir yang mengarahkan kepada pemahaman itu, sebagaimana juga dikutip oleh Ibnu Katsir, tetapi didoifkannya. Terlebih ayat ini turun di Mekah dan konteksnya adalah Nabi Muhammad menghadapi banyak orang dari berbagai puak Quraisy yang menolak dakwahnya. Dan tentu saja tidak ada satupun puak dalam suku Quraisy yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim.
Karena itu Nabi Muhammad sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya diperintahkan untuk menegaskan bahwa beliau menyampaikan risalah bukan karena menginginkan bayaran uang atau harta kekayaan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta. Asy-Syu'ara 109, 127 sampai 180. Ungkapan yang persis sama dengan yang diungkapkan oleh Nabi Nuh ini diungkapkan juga oleh Nabi Hud, Nabi Shalih, Lut, dan Syu'aib. Sehingga ada 5 ayat yang sama persis di dalam surat Asy-Syu'ara. Isinya adalah pernyataan tegas bahwa penyampaian risalah mereka bukan karena untuk mendapatkan materi duniawi. Dan Nabi Muhammad SAW berharap agar dakwah beliau tidak dibalas dengan permusuhan dan tindakan menyakiti, melainkan kecintaan sebagai keluarga dekat. Karena antara Nabi dan mereka sesungguhnya memang masih memiliki hubungan kekerabatan sesama Quraisy. Namun kandungan Al-Quran itu kemudian dibelokkan oleh sebagian orang dengan cara melakukan glorifikasi. Doktrin kecintaan ini kemudian dikuatkan dengan menancapkan pemahaman tentang superioritas karena seolah mendapatkan legitimasi spiritual dengan mengeksploitasi ayat tentang Ahlul Bait. Wangurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Ahzab 33. Rata para habib mentahbiskan diri sebagai Ahlul Bait yang disucikan sebagaimana dalam ayat tersebut, hanya karena mereka merasa diri sebagai orang-orang yang di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jalur nasab baik dalam budaya pra-Islam di Arab maupun setelah kedatangan Islam turun dari laki-laki. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki seorang pun putra yang hidup sampai dewasa. Selain itu, Al-Quran tidak sekali dua kali menegaskan paradigma ideologis bahwa keluarga, persaudaraan, dan hubungan kasih sayang itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh kesamaan iman. Berkaitan dengan keluarga ideologis ini, Al-Quran menyinggungnya dalam kisah Nabi Nuh dan putranya, Kan'an, ketika dia termasuk ke dalam golongan yang ditenggelamkan dalam banjir besar. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Surat Hud 45. Gugatan dalam tanda kutip Nabi Nuh itu dijawab oleh Allah dalam ayat selanjutnya yang berisi penjelasan tentang makna keluarga yang sesungguhnya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu,
yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Surat Hud ayat 4. Sama halnya dengan anak yang karena kedurhakaannya tidak lagi menjadi keluarga adalah istri. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dari berbagai perspektif yang diberikan oleh Al-Quran, mudah untuk ditarik sebuah benang merah bahwa yang dimaksud Ahlul Bait adalah sebagaimana diulas oleh banyak ahli tafsir, yaitu keluarga Rasulullah yang diharamkan makan sedekah, yaitu istri-istri beliau dan orang-orang yang dilarang makan sedekah, yakni keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas radhiyallahu an. Jadi batasannya jelas, selain mereka bukanlah termasuk Ahlul Bait. Namun kalangan awam dijejali dengan doktrin yang sangat potensial membuat para kiai Nusantara tersinggung. Misalnya, jika ada kiai kemudian menjadi gila, maka kekiaiannya hilang. Namun jika ada habib gila, maka kehabibannya tetap melekat. Juga sering diucapkan oleh para habib yang menjadi penceramah bahwa puluhan kiai yang alim masih kalah kemuliaannya oleh seorang habib yang bodoh. Inilah awal mula kiai-kiai Nusantara terang-terangan bangkit melakukan dalam tanda kutip serangan balik. Gugatan terhadap habib ini makin kuat disebabkan oleh setidaknya 3 hal, yaitu pertama, pemalsuan banyak makam. Salah satu yang dimanipulasi adalah sebuah situs di lokasi tak jauh dari kampus Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Sebelum tempat itu ramai dikunjungi oleh rombongan dari berbagai daerah, yang ada hanyalah sebuah masjid kecil tanpa makam. Namun kemudian tempat itu telah dirombak dengan tulisan besar Syekh Jumadil Kubro dan menarik banyak peziarah. Usut punya usut, ternyata motif di baliknya adalah dalam tanda kutip bisnis untuk mengakumulasi kapital dari para peziarah. Kedua, sikap arogan beberapa habib muda di panggung-panggung pengajian. Celakanya lagi, sebagian mereka ini minim ilmu alat. Sehingga kalangan santri biasa pun tahu bahwa banyak dalil, baik Al-Quran apalagi hadis, mereka lafalkan secara salah. Di antara faktor keengganan dan kesungkanan kalangan pesantren adalah anggapan alim kepada seseorang. Tapi kalau anggapan alim itu ternyata terbukti tidak benar, maka pelan-pelan akan muncul keberanian untuk melakukan perlawanan. Sikap tawadhu akan berubah menjadi sikap menantang. Dan itulah yang sekarang terjadi. Ketiga, upaya pembelokan sejarah organisasi NU. NU adalah organisasi mapan dengan sejarah yang relatif jelas. Karena itu setiap upaya pemalsuan sejarah organisasi keislaman terbesar secara kuantitas anggota di Indonesia bisa memicu reaksi berupa kecurigaan motif di dalamnya. Jikapun dilakukan oleh orang yang tidak memiliki motif kekuasaan struktural, bisa saja ada motif untuk mendapatkan kekuasaan kultural yang semuanya bisa digunakan sebagai alat untuk mengakumulasi kapital. Belum lagi adanya fakta-fakta yang ada di dalam NU. Faksi yang berbeda dengan pembelok sejarah pasti akan cepat melakukan reaksi. Inilah yang menjadi bahan bakar tambahan yang membuat para santri pun ikut bergerak mengikuti kiai mereka yang sudah tidak lagi tinggal diam. Para keturunan Nabi Muhammad SAW mestinya justru lebih berhati-hati. Karena ada nama besar yang selalu membayangi sikap dan tindakan mereka. Dan mestinya mereka memiliki prinsip moral bahwa jika mereka melakukan tindakan yang tidak pantas, maka sanksi yang semestinya mereka terima adalah berlipat dibandingkan yang bukan keturunan Nabi. Ya nisan nabi man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'afu lahal 'adzabu dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Ahzab 30.
Yang lebih substansial lagi, sesungguhnya seluruh manusia di muka bumi sekarang ini adalah keturunan Nabi. Nabi Muhammad sendiri menegaskan bahwa seluruh manusia ini berasal dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena itu siapakah orang yang memahami agama ini dengan baik, yang berani mengklaim bahwa masih ada orang yang lebih mulia? Sebab derajat kemuliaan dalam pandangan Islam hanya ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tulisan dari Dr. Muhammad Nasih MSI. Mudah-mudahan menjadi bahan perenungan bagi kita dan bisa memahamkan kepada mereka yang orang-orang akademis, orang-orang kuliahan, orang-orang bergelar, profesor, doktor, dan seterusnya. Karena ini yang berbicara adalah doktor yang mengkaji, memahami fenomena ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.